السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله. Al-Imam Abu Nuaim meriwayatkan di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Begitu pula Al-Imam Ibnu Hamdun dalam kitabnya At-Tadhkiratul Hamduniyah, dan diikuti oleh Ibnu Khallikan dalam kitabnya Wafayatul A'yan, bahwasanya suatu hari seorang tabi'ut tabi'in yang wafat pada tahun 162 Hijriyah bernama Abu Ishaq Ibrahim bin Adham rahimahullah, dia berjalan di sebuah pasar yang ada di kota Basrah. Fajtama'a ilaihi nas, maka orang-orang yang ada di pasar pun mengerubunginya, berkumpul di sekitarnya. Lalu mereka mengatakan, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, kunyahnya Ibrahim bin Adham, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu fi kitabih, ud'uni astajib lakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata di dalam kitabnya Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Wa nahnu nad'uhu mundzu dahrin falam naral ijabata. Namun nyatanya sudah sekian lama kita berdoa dan sepertinya belum ada jawaban. Maka Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah mengatakan, li'anna qulubakum matat bi asyrati asya. Yang demikian itu disebabkan karena hati kalian telah mati disebabkan oleh 10 sebab. Hati kalian mati disebabkan oleh 10 sebab. Al-awwalu, yang pertama, arabtumullah wa lam tuaddu haqqahu. Kalian mengetahui tentang Allah, kalian mengenal Allah, namun kalian kurang di dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu Allah yang menciptakan kita. Kita tahu Allah yang menetapkan hidup dan mati kita. Kita tahu Allah yang menentukan sehat dan sakitnya kita. Kita tahu Allah yang mengatur semua urusan rizki kita. Namun di saat yang sama, hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang kita penuhi. Bahkan seringkali kita bersikap egois. Kita memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi hak kita, namun kita sangat lalai di dalam memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal konsepnya adalah dahulukan hak Allah daripada hak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Dalam ayat ini ibadah disebutkan lebih dulu daripada minta tolong. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, karena ibadah adalah hak Allah, sedangkan minta tolong adalah kebutuhan kita. Dahulukan hak Allah daripada kebutuhan kita. Namun demikianlah manusia, sikap egois kadang membuat mereka menuntut hak dari Allah dan mereka melalaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasani, sebab yang kedua, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu.
kalian mengklaim, mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata kalian selalu meninggalkan sunnahnya. Bahkan yang lebih parah adalah ada orang yang melakukan perkara baru yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan mengatasnamakan cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Padahal bukti cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah dengan cara mentaati beliau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya Iqtida'us Shiratal Mustaqim, wa innama kamalu mahabbatihi wa ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kecintaan dan penghormatan yang sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mutaba'atihi adalah dengan cara mengikutinya, wa ta'atihi dengan cara mentaatinya, wa ittiba'i amrihi dengan cara mengikuti perintahnya, wa ihya'i sunnatihi zahiran wa batina, dan menghidupkan sunnahnya secara zahir dan secara batin, wa nashri ma bu'itha bihi, menyebarkan ajaran yang dia diutus karenanya, wal jihadi ala dzalika bil qalbi wal lisani wal yadi, bahkan bila perlu berjuang di dalam menyebarkan ajaran Rasul dengan hati, lisan dan tangan. Itu bukti cinta, kata Ibnu Taimiyah, bukan sekedar pengakuan. Nah, ini sebab yang kedua, mengaku cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam namun praktik sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kita lalaikan. Kemudian yang ketiga, watsalitsu qara'tum kitaballahi wa lam ta'malu bihi, kalian membaca kitabullah Al-Quran namun kalian kurang di dalam mengamalkan kandungannya. Bahkan ada orang yang sangat pandai membaca Al-Quran, tajwidnya tidak ada yang terluput, namun dia adalah orang yang paling terdepan di dalam menyelisihi Al-Quran. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Maimun bin Mihran rahimahullah, dia mengatakan, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh, ada orang yang membaca Al-Quran namun Al-Quran tidak berhenti melaknatnya. Kenapa? Dia baca ayat-ayatnya namun kandungannya dia selisihi. Dia baca ayat-ayat tentang berbakti kepada kedua orang tua, namun dalam kehidupan nyata dia adalah anak yang paling durhaka. Dia baca ayat-ayat tentang haramnya memakan harta dengan cara kebatilan, namun dia adalah orang yang paling rakus, paling serakah, tidak perlu dengan halal dan haram. Ini sebab yang ketiga, qara'tum kitabullah, baca Al-Quran akan tetapi kandungannya tidak diamalkan. Kemudian sebab yang keempat, warabi'u akaltum ni'matallahi wa lam tu'addu syukraha, kalian tidak berhenti memakan nikmat Allah namun kalian kurang di dalam mensyukurinya. Mensyukuri nikmat Allah, mensyukurinya dengan hati, yakini semua nikmat datangnya dari Allah. Mensyukuri nikmat Allah dengan lisan, puji Allah ketika mendapatkan nikmat. Mensyukuri dengan nikmat Allah dengan cara menggunakan nikmat itu melakukan ketaatan. Dan juga di antara bentuk syukur terhadap nikmat Allah, kurangi mengeluh ketika kita mendapatkan cobaan. Karena kalau kita ingin insaf, kita ingin bersikap adil, musibah yang Allah turunkan sangat sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah berikan. Namun manusia ini sebagaimana yang Allah sebutkan, innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia sangat ingkar kepada Rabbnya. Imam Mujahid mengatakan, ya'uddul masaiba wa yansan ni'am, yaitu fokus mengingat-ingat nikmat, mengingat-ingat musibah dan dia lupa terhadap nikmat. Kalian memakan nikmat Allah namun kalian kurang mensyukurinya. Kemudian yang kelima, arabtum adawatash syaitani lakum wa wafaqtumuhu, kalian sudah mengetahui bagaimana permusuhan syaitan kepada kalian, wa wafaqtumuhu, namun ternyata kalian selalu menyetujui ajakan-ajakan syaitan. Betapa banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengingatkan, inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian. Yang namanya musuh harus dilawan, harus ditentang, harus diselisih. Makanya Allah katakan, fattakhidhuhu aduwa, karena syaitan musuh bagi kalian, maka jadikan juga syaitan itu musuh bagi kalian. Bukan justru diikuti, dipenuhi ajakannya. Dan manusia terbagi tiga. Ketika mereka telah mengetahui syaitan sebagai musuh mereka, manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada orang yang betul-betul memusuhi syaitan dalam setiap keadaan. Di depan orang banyak dia memusuhi syaitan, ketika sendirian pun bahkan dia tetap istiqomah memusuhi syaitan. Inilah orang yang menjalankan sabda Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ada orang seperti ini. Golongan yang kedua,
ada orang yang hanya dengan lisannya dia mengatakan memusuhi syaitan, namun kenyataan hidupnya dia selalu menyetujui ajakan syaitan di setiap keadaan. Ketika sendirian, dia sangat mengikuti ajakan syaitan, bahkan ketika di hadapan orang pun kadang dia tidak malu mengikuti ajakan syaitan. Bermaksiat terang-terangan. Adapun yang ketiga, ada orang yang hanya menampakkan diri di hadapan orang bahwa dia memusuhi syaitan, namun ketika sendirian dia adalah sahabat akrabnya syaitan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah, beliau mengatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, wala tasubbash syaitana fil alaniyah, jangan engkau caci maki syaitan di depan orang, jangan caci maki syaitan di depan orang, wa anta sadiquhu fisir, sedangkan engkau sahabat akrabnya ketika sendirian. Ini sebab yang kelima yang menyebabkan hati menjadi mati, yaitu kita tahu syaitan musuh kita, akan tetapi kenyataan hidup kita justru menunjukkan kita pendukungnya syaitan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian wasadisu, yang keenam, di antara sebab yang menyebabkan hati seseorang itu mati, dan ketika hatinya mati, doanya akan sulit dikabulkan. Yang keenam adalah arabtumul jannata wa lam tatlubuha. Kalian sudah tahu tentang surga. Surga itu real, nyata, dengan segala kenikmatannya yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, tidak bisa dibayangkan oleh hati manusia. Kalian sudah tahu itu. Wa lam tatlubuha, tetapi kalian tidak pernah terlihat bersemangat untuk mengejarnya. Inginnya berlale-lale dan ingin masuk surga. Padahal Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, ajma'a uqala'u kulli ummatin anna an-na'ima la yudraku bin na'im. Telah sepakat semua orang yang berakal di setiap umat, yang namanya nikmat tidak bisa didapatkan dengan cara nikmat. Yang namanya kenikmatan tidak bisa didapatkan dengan kenikmatan, maksudnya berleha-leha. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, tarumul khulda thumma tanamu anha. Engkau ingin hidup abadi di dalam surga, kemudian engkau tidur-tiduran. Yagusul bahra man talabal la'ali, ketahuilah akan menyelam ke dasar lautan orang yang mencari mutiara. Butuh kesungguhan. Laisa bi amaniyukum, kata Allah, surga tidak bisa didapatkan dengan angan-angan kalian. Butuh kesungguhan. Kemudian yang ketujuh, arabtumun nar wa lam tahrubu minha. Kalian sudah tahu tentang neraka. Neraka itu real, nyata, dengan segala siksaannya yang tidak bisa dibayangkan dengan benak manusia, belum pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga bagaimana dahsyatnya neraka. Walam tahrubu minha, namun kalian tidak pernah mau melarikan diri darinya. Justru terkesan dalam kehidupan nyata, justru kesannya kita malah mendekat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, innama mathali wa mathalukum kamathali rajulin istauqada naran. Perumpamaan antara aku dengan kalian, wahai umatku, adalah seperti seorang laki-laki yang menyalakan api unggun. Falamma adaa'at ma hawlahu ja'ala al-farashu wa hadhihi ad-dawabbi allati taqa'u fi an-nari yaqa'na finha. Ketika api unggun itu sudah menyala, kemudian sinarnya menerangi sekitarnya, maka mulai serangga-serangga dan binatang-binatang yang suka terhadap cahaya mulai ingin masuk ke dalam api itu, padahal berbahaya. Faja'ala yanzi'uhunna wa yaglibnahu fayaqtahinna fiha. Dia berusaha menghalau binatang itu supaya tidak masuk, tetapi binatang itu justru melawannya dan ingin tetap masuk ke dalam api. Seperti itu perumpamaan kita. Kata Nabi SAW, fa ana akhudhu bihujazikum 'anil nar. Aku memegang ujung pakaian kalian, jangan masuk ke dalam neraka. Wa antum tatafallatuna minni wa taqtahimuna fiha. Tapi kalian terus meronta-ronta ingin lepas dan ingin masuk ke dalam neraka. Kita sudah tahu tentang neraka, tapi tidak lari darinya. Kemudian yang kedelapan, arabtumul mauta wa lam tasta'iddu lahu. Kalian sudah tahu tentang kematian. Setiap hari kita melihat. Bahkan hampir setiap hari kita mendengar pengumuman, wa lam tasta'iddu lahu, akan tetapi kalian tidak pernah persiapan. Kalian tidak pernah persiapan. Seorang penyair mengatakan, tamurru binal ayyamu tatra wa innama
nusaku ilal ajali wal ainu tanzuru. Hari terus meninggalkan kita, silih berganti. Hari kemarin yang sebelumnya meninggalkan kita. Wa innama nusaku ilal ajal, dan kita terus digiring menuju ajal kita, wal ainu tanzuru, dan mata kita menyaksikan itu. Namun kesadaran hilang. Tidak ada persiapan. Nabi SAW duduk di pinggir sebuah kubur. Setelah kubur itu ditutup, dan air mata beliau jatuh membasahi tanah kuburan itu. Lalu beliau mengatakan, ya ikhwan, limithli hadza fa'iddu, wahai saudaraku, untuk keadaan seperti inilah kalian harusnya persiapan. Kemudian yang kesembilan, dafantum amwatakum wa lam ta'tabiru bihim. Kalian menguburkan jenazah kalian dan sedikit pun kalian tidak mengambil pelajaran. Yang paling parah adalah ketika seseorang memasukkan jenazah saudaranya ke dalam kubur, lalu dia taburkan tanah untuk menguburkan jenazah saudaranya. Sempat-sempatnya dia bisa bercanda dan bergurau. Dia bisa tertawa sambil meletakkan jenazah saudaranya di dalam kubur. Dia bisa bercanda sambil dia menutup jenazah saudaranya di dalam kubur. Ainal qulub, sudah kemana perginya hati kita? Al-Hasan bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, man lam yarda'hul maut lam yartadi' walau tanatahatil jibalu baina 'aih. Barang siapa yang tidak sadar ketika ada kematian, maka dia tidak akan pernah sadar meskipun gunung-gunung bertabrakan di hadapan matanya. Kafa bil mauti wa'idha. Umar ibn al-Khattab mengatakan, cukuplah kematian sebagai pemberi pelajaran. Adapun yang ke-10 yang terakhir, intabahtum minan naum fastaghaltum bi'uyubin nas wa nasitum uyubakum. Kalian bangun dari tidur, semenjak bangun kalian langsung sibuk dengan aib orang dan kalian lupa dengan aib diri kalian sendiri. Inilah keadaan kita di hari ini. Dengan media sosial yang ada, kita lebih sibuk dengan aib orang, kekurangan orang, urusan orang, lupa dengan urusan kita sendiri, dosa kita sendiri. Nabi SAW bersabda, yubsiru ahadukum al-qadha fi aini akhi. Seseorang di antara kalian bisa melihat kotoran yang kecil di mata saudaranya. Wala yubsirul jiz'a fi ainihi, tetapi kayu besar yang melintang di matanya dia tidak bisa lihat. Pepatah kita mengatakan, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Inilah 10 perkara yang menyebabkan hati manusia menjadi mati, dan ketika dia mati sulit doanya akan dikabulkan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.